Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan yang besar akan Tuhan, dengan laparan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Sungguh hati kami merindukan Engkau ya Bapa. Sore hari ini kembali kami datang. Kami mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau beri yang terbaik ya Tuhan, berupa pengagungan, kebesaran hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersuka cita di hadapan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
kemuliaan, pengagungan, kebesaran hanya bagi Engkau. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Kau layak terima puji-pujian atas kami ya Bapa. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Hati kami tetap percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kehidupan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hanya padamu hati kami percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
percaya kepada Engkau ya Tuhan, tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal. Haleluya Jesus. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami mau terkoneksi dengan Engkau secara pribadi. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Dan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman, kami persilakan. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Shakararamaralamaralamaralama. Hinakata pararamaya sekiti. Iralamaralamaralamaralamaralama. Shakata pararamaralamaraya suya. Iralamaya sekita pararamaya. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami yang bisa kami andalkan. Engkau Allah yang peduli dan sanggup menolong menopang kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, di tengah-tengah kesulitan kami Tuhan, kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan, supaya kami mendapat jalan keluar. Biarlah hidup kami mendapatkan tuntunan-Mu dan arahan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami beroleh kemenangan demi kemenangan, mengalami mujizat demi mujizat, mengalami perkara yang ilahi, perkara yang luar biasa di dalam setiap lini kehidupan yang kami sedang jalani Tuhan. Di tengah-tengah proses kehidupan yang sedang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Kami mau terus bergantung dan terhubung kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau yang menjadi sandaran kehidupan kami Bapa. Tuhan, urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi seluruh umat-Mu yang mengikuti worship at home ini Tuhan. Penyembahan di rumah. Biarlah umat boleh mengalami jamahan-Mu dan terobosan rohani. Mendapat jawaban dari firman Allah yang kami sampaikan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Dimanapun saudara berada dan tinggal, dimanapun saudara mengikuti acara worship at home pada saat malam hari ini, sore hari ini. Saudara, tadi kita sudah menaikkan pujian Hatiku Percaya. Saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan
yang kekuatannya luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal, Dia Allah yang mengerti dan peduli dengan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah pengenalannya kepada Tuhan, pengenalan saudara kepada Tuhan semakin dalam, mengerti jalan-jalan Tuhan. Saudara sekalian, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Sangat penting sekali kita mengenal Tuhan, saudara, dengan benar. Karena itu akan menentukan kehidupan dan keberhasilan kita selama kita ada di muka bumi ini. Saudara, ada banyak hal yang kita lewati. Ada banyak persoalan pergumulan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan saudara, kita sedang menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, dan kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak pernah berakhir di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, tadi di dalam pujian kasih setia Tuhan tidak pernah pergi, tak pernah pergi dariku. Artinya apa saudara? Kasih setia Tuhan terus dinyatakan kepada setiap kita, orang-orang yang sungguh-sungguh melekat dan terhubung dengan Tuhan. Saudara sekalian, hari-hari ini kalau kita melihat situasi dan keadaan pada akhir zaman, ada banyak tantangan kehidupan, ada banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, ada pergumulan-pergumulan yang harus kita selesaikan, ada persoalan-persoalan hidup yang menekan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bahkan orang-orang di luar sana menjerit betapa sulitnya hidup. Nah saudara sekalian, dan hampir seluruhnya saudara, banyak orang mengalaminya. Tidak terkecuali saudara, orang-orang yang ada di pusat kota besar sampai ke pelosok tanah air, mereka juga mengalami hal yang sama. Namun kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, siapakah saudara saya di hadapan Tuhan? Di Alkitab ditulis kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Di kitab yang lain dikatakan kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita umat kesayangannya. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran firman Allah bahwa kita adalah pribadi yang Tuhan cintai, pribadi yang Tuhan kasihi, kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, menjadi umat kesayangannya Tuhan. Saudara, mestinya kita berbangga dengan identitas yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang dinyatakan oleh firman Allah kepada setiap kita. Saudara, sebenarnya ya, kita tidak pantas khawatir, kita tidak pantas takut, cemas di dalam banyak hal. Kalau kita mengenal Tuhan, mengerti betul siapakah kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, seringkali ada banyak kita yang sudah berbicara, yang sudah mengerti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, umat kesayangannya. Tetapi di dalam perjalanan waktu yang kita lalui, di dalam proses-proses kehidupan yang sedang berjalan, seringkali kita tumbang, sering kita lemah, seringkali kita putus asa dan tawar hati menghadapinya. Seringkali ada banyak jalan-jalan yang kita lalui, kita merasa Tuhan tidak bersama dengan kita. Kita merasa Tuhan meninggalkan saya. Kita merasa bahwa Tuhan sudah tidak lagi campur tangan di dalam keluarga, usaha pekerjaan yang sedang saya alami, yang saya kerjakan, bahkan yang saya lakukan. Ada banyak orang, saudara, bahkan umat Tuhan, yang mungkin setiap minggu, saudara, bahkan bisa dihitung satu minggu bisa 2 kali, 3 kali beribadah kepada Tuhan. Namun pada kenyataannya diperhadapkan dengan kesulitan dan masalah. Seringkali lupa dengan identitas yang Tuhan berikan, yang tertulis dalam firman Allah, bahwa kita adalah
umat kesayangan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara, cinta Tuhan kepada kita itu luar biasa, saudara. Melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh sebab itu, saudara, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menyikapi dengan persoalan kehidupan yang sedang melanda di dalam kehidupan kita. Saudara, ada firman Tuhan yang ingin saya baca bagi saudara semua. Ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, biarlah ini meneguhkan setiap saudara dan saya, bahwa apapun yang sedang kita alami, kesulitan, pencobaan yang kita alami, sebenarnya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Coba kita baca, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dengar saudara ya, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, luar biasa. Ada jalan yang terbuka, ada jalan keluarnya yang Tuhan siapkan. Saudara, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Di dalam keluarga, di dalam usaha pekerjaan saudara, dengan kesehatan saudara, dengan apapun pergumulan saudara. Alkitab menulis pencobaan itu biasa. Yang luar biasa itu hanya Tuhan, saudara. Biasa karena semua orang mengalaminya. Kita tidak sendiri, hampir semua orang mengalaminya. Yang dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, sebab Allah setia. Ketika saya merenungkan, saudara, sebab Allah setia. Kalau setia berarti Dia selalu ada bersama dengan kita. Selalu hadir bersama dengan kita. Saudara rasakan atau tidak, Dia menyertai kita. Seringkali kita tidak merasakan kesetiaan Tuhan. Seringkali kita tidak mengalami kesetiaan Tuhan, saudara. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu. Sekali lagi, saudara. Kalau Dia Allah yang setia, Dia tidak akan membiarkan kita. Saudara, artinya kalau Dia tidak membiarkan kita, artinya Dia peduli dengan hidup kita. Dia campur tangan dengan kehidupan kita. Dia mengerti apa yang sedang kita alami. Dan Dia tidak berpangku tangan. Tetapi Dia akan turun tangan, saudara. Saudara, di dalam bahasa sehari-hari mengatakan begini. Pencobaan yang kita alami itu lazim oleh semua manusia. Lazim dialami oleh semua manusia. Tetapi Tuhan setia pada janjinya. Dan Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kesanggupan kita. Jadi kalau kita nggak sanggup, saya percaya saudara, kita adalah anak-anaknya. Tidak mungkin Bapak itu mencobai, memberikan beban persoalan kehidupan yang melebihi kemampuan dan kesanggupan kita. Saudara, dan kita mesti mempercayai Tuhan. Harus berani mempercayakan semua hidup kita kepada Tuhan. Saudara, karena kita dapat menanggungnya. Kenapa? Tuhan memberikan kita jalan keluar. Sehingga setiap saya dan saudara mampu menanggungnya. Mampu mengatasinya. Mampu melaluinya. Saudara, mampu menyelesaikannya. Setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan selalu campur tangan. Ya. Tuhan itu masih selalu mempunyai cara.
bagaimana menolong hidup kita. Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap kita. Untuk kita boleh mengalami yang namanya kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, saya berikan judul firman Tuhan pada malam hari ini. Masih ada jalan terbuka bagi setiap saudara dan saya. Contoh yang paling gampang, saudara ya. Ketika Musa ada di Laut Teberau, ya di dalam Keluaran 15, coba kita baca. Keluaran 15, ayat yang ke-22. Ya saudara ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara, Musa bersama dengan orang-orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Mereka pergi ke padang gurun Syur. Mereka berjalan di padang gurun. Saudara bisa bayangkan padang gurun yang luas, tidak ada pepohonan, tidak ada tanaman yang rimbun untuk bisa berteduh. Saudara, berjalan selama 3 hari dan mereka tidak mendapatkan air. Saudara bisa bayangkan tidak minum 2, 3, atau 4 jam saja, kita mungkin tidak kuat. Ada mungkin orang yang kuat gak minum seharian. Tetapi saudara, ini sudah 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun. Saudara bisa bayangkan betapa lelahnya, betapa hausnya, betapa tidak berdayanya mereka. Saudara, mereka tidak mendapatkan air minum, ya. Karena di situ saudara ya, ada air sebenarnya. Ketika mereka tiba di Mara, ya, mereka tidak dapat minum air di ayat yang ke-23 karena airnya pahit, saudara. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bertengkar kepada Musa, marah kepada Musa. Tetapi saudara, sekali lagi, di tengah-tengah apa yang dialami oleh bangsa Israel, dialami oleh Musa sebagai pemimpin pada waktu itu, saudara ya, menghadapi mereka yang berteriak-teriak minta air. Nah, saudara, ayat 25, maka dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saya lihat saudara, Tuhan mencoba mereka. Saudara, bagaimana mereka bisa marah bersungut-sungut. Kadangkala kita juga seperti itu saudara ya. Ketika kita diperhadapkan oleh situasi yang tidak mengenakan, yang memaksa kita. Saudara, ada persungutan, ada kemarahan yang terjadi. Ketika Tuhan belum mendengar doa kita, ketika Tuhan belum menjawab apa yang kita gumulkan, ketika Tuhan belum memberikan yang menjadi apa yang kita butuhkan, seringkali kejengkelan, kemarahan mulai timbul. Menyalahkan sana sini, menuding sana sini saudara, menyalahkan. Saudara seperti bangsa Israel. Jangan sampai ini terjadi dalam setiap kehidupan kita saudara. Melawan Tuhan, melawan pemimpin. Saudara, padahal Tuhan itu mencoba mereka, ingin melihat hati umat Israel yang Tuhan bawa keluar dengan tangan yang kuat dari perbudakan ratusan tahun. Bagaimana mereka bisa marah, merasa Tuhan tidak sanggup memberikan air. Padahal dikatakan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kadangkala saudara, Tuhan izinkan, Tuhan mencoba kita. Tidak ada air. Artinya tidak ada apa yang kita butuhkan. Tertunda apa yang kita perlukan. Tertunda apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan ingin melihat sikap hati kita.
Saudara, tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Dan saudara lihat, ketika dia berdoa berseru kepada Tuhan, dikatakan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Artinya saudara, ada jalan terbuka. Ada jalan Tuhan yang sedang dirancangkan oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Saudara, bayangkan saudara ya. Di padang gurun yang dibutuhkan apa saudara? Air, bukan kayu. Tetapi ketika Musa berdoa, berseru, mestinya turun hujan. Mestinya turun air. Mestinya ada sumber yang menyembul dari padang gurun. Terjadi danau atau sungai yang muncul. Tetapi saudara lihat, ketika Musa berdoa, saudara, Tuhan tidak menjawab persis yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Saudara, kadang-kala Tuhan juga seperti itu. Tuhan gak menjawab persis apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan memberikan jalan, memberikan cara. Saudara, saudara lihat, di situ ada air, tetapi airnya pahit rasanya. Ketika mereka berjalan 3 hari tidak ada air, kemudian mereka dibawa lagi ke Mara, ya, ada air, tetapi nggak bisa minum karena airnya pahit. Dan ketika keadaan yang mendesak seperti itu, saudara, ya, Musa berdoa. Ketika kesulitan datang, Musa berseru, Musa berdoa. Dan jawaban Tuhan tidak seperti yang diharapkan. Nah, saudara ya, ketika ya mereka bersungut-sungut ya kepada Musa, Musa berseru kepada Tuhan. Musa berdoa. Saudara, mestinya saudara, ketika berdoa, air itu langsung manis. Mestinya air itu langsung bisa diminum. Tetapi tetap Tuhan hanya menunjukkan sepotong kayu. Apa artinya air yang pahit dengan sepotong kayu? Yang dibutuhkan Musa adalah gula. Yang dibutuhkan Musa adalah saudara pemanis. Tetapi saudara lihat, ketika saya belajar firman Tuhan saudara ya, Tuhan tidak menjawab apa yang dirindukan oleh bangsa Israel. Air itu menjadi manis dengan langsung secara mujizat, tetapi tidak. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Maka Musa melemparkan kayu itu ke dalam saudara air itu, ya, dan air itu menjadi manis. Saudara, ketika saya renungkan, luar biasa. Mujizat terjadi. Tuhan membuka jalan. Ada jalan terbuka bagi kesulitan bangsa Israel. Ada jalan terbuka bagi Musa. Walaupun saudara, ketika dia berdoa, ya, jawaban tidak seperti yang diharapkan. Tetapi Tuhan memberikan jalan dan cara bagaimana mengatasi yang namanya kesulitan kehidupan. Saudara, kadang-kala ketika kita dalam persoalan, Tuhan gak langsung menjawab seperti yang kita inginkan. Tetapi Tuhan memberikan cara-cara bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap persoalan kehidupan yang sedang terjadi. Saudara sekalian, kemudian kalau kita melihat terus saudara ya, di dalam pasal yang ke-17, ya, Keluaran 17, ya, ketika bangsa Israel ada di Masa dan Meriba, kemudian kita lihat di ke-1, Keluaran 17, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Sekali lagi saudara, masalah terjadi adalah masalah yang sama.
kebutuhan pokok kehidupan umat Israel adalah air. Saudara, memang air adalah kebutuhan pokok manusia. Dibutuhkan setiap saat, setiap waktu oleh manusia. Saudara, kita lihat, diperharapkan dengan hal yang sama oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi, ada jalan terbuka bagi mereka. Ya, kita lihat saudara ya, dikatakan mereka berada dalam persinggahan-persinggahan. Mereka berada di padang gurun Sin ini saudara, itu sesuai dengan titah Tuhan. Sesuai dengan perintah Tuhan. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Berkemahlah mereka di Rafidim. Saudara, kadangkala kita juga berada dalam tuntunan Tuhan, tetapi sepertinya apa yang Tuhan katakan tidak seperti yang kita harapkan. Padahal dikatakan sesuai dengan titah Tuhan. Mestinya saudara, kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang tunjukkan pasti enak. Tidak ada hambatan sama sekali. Tetapi saudara sekalian, Tuhan ingin membuktikan bahwa masih ada jalan terbuka di saat mereka menghadapi situasi yang sulit, berada di padang gurun yang panas. Sekali lagi, ada jalan terbuka bagi umat Israel. Sampai mereka ini bertengkar dengan Musa, menyalahkan Musa, saudara, ingin membunuh Musa. Saudara, mereka bersungut-sungut, tetapi sekali lagi, seperti ketika mereka yang ada di Mara, saudara ya, Musa tetap berdoa, berseru kepada Tuhan, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi bangsa ini akan melempari aku dengan batu, di ayat yang keempat saudara ya. Saudara sekalian, Musa berdoa kembali. Kalau saya simpulkan saudara ya, setiap kesulitan, setiap masalah yang dihadapi oleh Musa, yang dihadapi oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dipimpinnya, Musa ini berseru kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Seperti lagu yang terakhir, terhubung dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Saudara, Musa berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Musa berdoa, ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Saudara, sekali lagi ada jalan terbuka. Tuhan berbicara kepada Musa. Saudara, Tuhan menyuruh Musa untuk membawa para tua-tua Israel. Kemudian disuruh membawa tongkat yang pernah dibawa untuk memukul sungai Nil. Dan kemudian saudara, apa yang Tuhan lakukan? Saudara, dan Tuhan menunjukkan ada batu yang besar. Maka dikatakan, aku akan berdiri di ayat yang ke-6. Saudara lihat baca ya, ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Saudara, lihat. Tuhan itu berdiri di sana di depan umat Israel di atas gunung di Horeb. Dan aneh saudara ya. Tadi ya di awal di ayat yang ke-15 saudara ya. Di pasal yang ke-15 bagaimana ya mujizat yang enggak lazim itu. Di sini juga seperti itu saudara ya. Mereka diperintahkan Tuhan tetapi ada kesulitan, ya. Tetapi sekali lagi ada jalan keluarnya. Musa berdoa, Musa berseru kepada Allah, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Dikatakan di ayat yang ke-6 ya, saudara ya. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel.
Tuhan berdiri atas batu dan Musa disuruh memukul batu itu dan batu itu keluar air. Saudara, kadangkala hal yang sulit itu terjadi dalam hidup kita. Namun saudara lihat, ada jalan terbuka di dalam setiap kesulitan. Langkah yang diambil oleh Musa, setiap kesulitan dia berseru kepada Tuhan. Dia terhubung dengan Tuhan. Setiap persoalan datang, dia berseru terhubung dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan jalan yang terbuka. Memberikan jalan keluarnya untuk apa yang dialami. Saudara, seperti pujian tadi, seperti ayat yang awal, saudara yang saya baca. Bahwa Tuhan itu setia dan dia tidak membiarkan kita. Saudara, supaya kita bisa menanggungnya. Nah saudara sekalian, ini luar biasa. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Menjadi umat kesayangan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Saudara, kita setiap hari dibawa di dalam worship at home ini saudara. Untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan kita punya identitas yang baru. Kita menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Saudara, saya percaya apapun saudara yang menjadi pergumulan-pergumulan kita di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, selalu ada jalan terbuka untuk setiap kita. Namun saudara, apa yang harus kita buat? Mari kita teladani Musa. Terhubung dengan Tuhan. Ya. Musa mulai berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Yang membuka jalan bagi setiap persoalan pergumulan kita. Saudara sekalian, biarlah di tengah-tengah kesulitan kita dan kesusahan, kita temukan firman Tuhan. Seperti Musa tadi. Mendapatkan firman. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara kepada Musa. Saudara, setiap pergumulan yang kita hadapi, temukan firman Allah. Berserulah kepada Tuhan sampai Tuhan berbicara kepada kita. Artinya dibutuhkan ketekunan kita untuk menghadap kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya ngundang pemusik dan para worship leader dan singer untuk menaikkan pujian. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu persis apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Kesulitan yang seperti apa? Jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Setiap kesulitan dia selalu bersungut-sungut dan marah. Jangan biarkan saudara sikap tidak mempercayai Tuhan. Sikap merendahkan Tuhan. Tuhan yang selama ini memelihara hidup kita. Menopang kita sampai hari ini. Dia juga sanggup memberikan jalan bagi setiap pergumulan kita. Dia siap campur tangan. Ada jalan yang terbuka bagi setiap kita. Amin. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Haleluya. Silakan dibuka lagunya. Takkan ku Ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu.
segenap hati kepada Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Syakara barala 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 barala, inaya karala barala 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 mayasi, inaya karala maya kata mayasi, kurala maya sakata naya karala maya. Engkau punya jalan keajaiban Tuhan. Engkau punya jalan keajaiban bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Karena setiap kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Setiap kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Hidup kami berharga. Kami menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau punya cara bagaimana menolong kehidupan kami Bapa. Tuhan ampuni kami. Seringkali kami galau. Seringkali kami marah. Seringkali kami bersungut-sungut Tuhan ketika kami menghadapi persoalan pergumulan. Seringkali kami Tuhan meremehkan Engkau, menganggap Engkau tidak sanggup dan tidak mampu menolong kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah malam hari ini kebenaran firman-Mu dan pujian yang kami naikkan meneguhkan setiap kami Tuhan. Mengkuatkan kami kembali Tuhan. Masih ada jalan terbuka bagi Engkau ya Tuhan. Engkau sanggup menyatakan keajaiban-Mu Tuhan. Ada jalan keajaiban-Mu dan keajaiban-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Umat-Mu Tuhan yang mencintai Engkau. Ajar kami berseru, berdoa seperti Musa ya Tuhan. Membuktikan kami mengandalkan Engkau. Membuktikan ketidakberdayaan kami. Membuktikan bahwa hidup kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami hanya mau bergantung dan mengandalkan Engkau saja. Kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang mendengar Tuhan firman Allah, yang menaikkan pujian pada malam hari ini. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.